Masak apa, Pak? Pak Kocik. Jadi ada yang nastar bulat dan ada nastar daun. Hai geng, selamat datang kembali di channel Mama. Ini Mama udah pakai jaket, tapi masih dalam rumah karena Mama mau ngambil apa, nanas. Mama taruh di kulkas alam di luar. Jadi Mama mau bikin selai nastar. Jadi ini nanas tuh, kalian lihat. Ini Mama taruh di kulkas alam. Ini Mama belinya udah lama. Sudah 2 minggu loh. Ini Mama taruh di luar aja dan dia masih bagus sekali. Tuh. Ini kalau kalian taruh di dalam, gengs, tahu nggak? 2 hari kemudian harus sudah kalian makan karena biasanya nanas di sini itu memang dijualnya hijau-hijau gini kan, tapi giliran di room temperatur gitu, dia cepet banget, gimana ya kalau aku bilang, cepet banget jeleknya gitu loh. Jadi nggak bertahan lah, walaupun kita lihat ini masih hijau. Padahal kalau kita taruh dalam rumah itu 2 hari udah harus dikonsumsi seenggaknya, karena dia akan hitam-hitam gitu deh. Ini udah mau potong-potong semuanya tuh, lihat full segini. Dan ini sampahnya, emang buah nanas tuh sampahnya lebih banyak ketimbang isinya, lihat deh. Wah, jadi Mama buang sampah dulu, baru ini kita blender. Makanya Mama potong kecil-kecil gini, nggak kayak di Indo kan diparut ya. Mama nggak serajin itu. Jadi ini mau Mama blender aja, masukin food processor biar lebih cepat. Jadi ini semua udah ada di panci. Ini panci gede. Kita masukin sekarang kayu manis. Kayu manis Mama sisa segini nih. Jadi kita masukin kayu manis yang udah terbelah 2 ini deh. Tuh. Terus kita masukin cengkeh. Kadang ada juga resep yang nggak pakai cengkeh, ada yang pakai cengkeh. Pokoknya suka-suka selera aja deh ya. Tergantung selera masing-masing. Cukuplah sekitar segini. Dan rahasia Mama, kalau di selai nanas itu Mama selalu pakai ini brown sugar. Rasanya menurut Mama tuh lebih natural gitu ya rasa gulanya, dan ini tuh lebih karamel, nanti hasilnya dia tuh nyoklat gitu deh. Hasil selainya. Gulanya harus banyak, gengs. Tuh. Sekitar segini brown sugar, karena kan brown sugar ini nggak seberapa manis kayak gula biasa ya, jadi nanti dibantu dengan gula pasir biasa. Tambah lagi gula pasir. Tenang, ini nggak akan kemanisan, gengs, percaya deh. Karena kalian lihat nanas yang Mama punya itu hijau gitu loh, jadi dia itu nanas kecut. Kalau di Indonesia, kalau inongku ya, opungnya Sam, kalau nyari untuk selai nastar memang ditanya tuh bibinya, biasa belinya di Bibi Madura. Itu nanasnya nanas manis nggak gitu loh, dilihat nanti pas dikupas warnanya kayak gimana gitu kan. Jadi inongku selalu beli memang yang natural manis. Sementara nanas kami di sini kan adanya nanasnya hijau-hijau gitu, dan emang bener kecut rasanya sih. Ya udah, terus ini kita aduk dan kita masak. Pertama-tama kita pakai panas yang maksimum. Pakai panas maksimum dulu, terus sampai dia bener-bener blup gitu, ya kan? Dan nanti tuh akan lebih encer karena gulanya nanti akan cair. Jadi dia tuh lebih banyak jusnya itu akan keluar gitu. Baru deh kita turunkan ke panas yang medium, dan Mama tuh bikin selai itu lama loh. Sampai dia bener-bener kering, kayak untuk nastar itu butuh 3 jam. Sekitar segitu deh. Ya, beda-beda tipis sama masak rendang. Ini jam 4:30 dan keadaan di luar tuh kayak gini, gengs. Jadi jam 4:30 sudah maghrib. Kalian lihat kan, kita nyalain dulu ini lampu Natal yang di luar. Bayangkan aja jam 4:30 sore udah maghrib. Yeay, jadi ini udah setengah jalan, gengs. Tuh tadi banyaknya semana segini ya. Itu full banget. Dan ini Mama pakai
Sudah turunin ke yang sedang, tadi kan 14 ya. Sekarang ke yang 7. Dan ini kira-kira sudah mau 2 jam. Tuh, perjuangan bikin selai nastar itu segininya banget. Masak apa, Pak? Pak Kocik? Wah. Iya. Itu kayu. Holz. Kayu. Bilang kayu. Kayu. Manis. Manis. Kayu manis. Kayu manis. Ih. Lagi? Kayu. Manis. Kayu manis. Semanis. Tunggu dulu. Semanis Zoe. Semanis Zoe. Wih. Zoe manis. Zoe manis. Kayak gula. Kayak gula. Gula pasir. Gula kasih. Kok gula kasir? Gula pasir. Mama. Ya. Bilang Mama Lui makan. Ya. Panas. Itu selai. Sekarang Zoe yang masak. Sekarang Zoe yang masak. Ini tak. Pintar. Tuh. Sekarang Zoe yang masak, diaduk, aduk. Enggak, kok Zoe esen. Wangi? Enggak, masih Zoe masih. Ini apa namanya, Nang? Selai nastar atau selai nanas. Bilang selai nanas. Selai nanas. Iya. Sekarang Lui lagi. Ya, Iya, sama-sama ya. Hati-hati loh, panas. Udah mama. Sekarang mama. Terima kasih sudah bantu. Bye. Bye. Lui. Terima kasih. Lui sana. Terima kasih. Aduh. Kali. Aduh kali. Lihat ini, gengs. Usaha memang tidak membohongi hasil ya. Tuh. Ini masih mau mama keringkan nih. Buat mama ini masih belum kering banget. Wah, bentar lagi kelar. Ready. Tuh. Kalian lihat dia warnanya lebih dark. Lebih ngecoklat dan dia udah kering banget nih. Jadi ini kompornya udah mau matiin, tapi kan dia masih panas ya posisi kompornya. Mama biarkan masih pancinya di atas kompor sambil mama terus aduk-aduk. Ini mama mau bikin nastar hari ini. Jadi ini adonannya udah mama bikin, tuh seperti yang kalian lihat. Tadi mama pegang bentar gitu kan. Udah pas apa belum ini apa teksturnya? Tuh, jadi ini resepnya di description box, gengs, jangan lupa dicek buat yang mau nge-rebake gitu kan. Jadi ini adonannya udah mama bikin, ini kurang lebih 1 kilo lebih dikit lah gitu banyaknya. Dan ini nastarnya, selai nastar. Ini yang udah mama bikin itu dan sudah mama bundar-bundarin seperti ini. Tuh, jadi gampang bikinnya. Kali ini seperti judulnya, mama mau nunjukin ke kalian gimana cara mama bikin nastar daun. Memang selama ini sih emang nastar daun tuh gempor ya, maksudnya nastar biasa aja udah gempor gitu loh. Karena step by step dan dari awal, dari bikin selai segala macam tuh udah makan waktu yang banyak sekali, belum ngoles-ngolesnya lagi, terus panggang lagi gitu kan. Bikin nastar daun pastinya lebih makan waktu karena kita selain udah dibundur-bundurin terus dibentuk-bentuk lagi, jadi double lah waktunya kurang lebih kayak gitu. Jadi mama mau kasih lihat kalian gimana sih cara mama bikin
bentuk daun, walaupun nggak cakep-cakep banget karena mama juga bukan profi, tapi tetap mama mau kasih lihat ke kalian semua. Jadi untuk bikin nastar daun, satu yang utama itu kita butuh jepitan nastar ini. Kalian pasti tahu ini tuh ada di pasar, di mana-mana juga dapat. Oke, jadi cara mama ambil adonannya dulu bulat. Mama tuh selalu pakai baking paper karena ini tuh lebih simple deh, dan ini bisa dipakai berkali-kali baking papernya. Jadi nggak capek repot ngoles-ngoles apa segala macam. Jadi ini sangat-sangat simple. Oke. Mungkin kurang lebih segini ya. Kurang lebih segini mungkin adonannya, atau kecil lagi kali ya. Sekitar segini. Terus kita masukin selainya. Tuh, kita bunderin. Lalu kalian bentuk seperti daun lah gitu. Kalian pipihkan, kalian panjangkan kayak gini. Tuh. Mama bilang mama juga bukan profi, gengs. Karena bikinnya ini juga cuma setahun sekali. Oh, kira-kira mungkin seperti ini ya. Terus kita jepit. Terus ini kita jepit. Agak ditekan. Ini jepitan mama emang nggak cantik. Tuh. Kira-kira seperti ini. Terus dibaliknya lagi. Untuk awal-awal pasti dapatnya itu kurang cakep gitu kan. Jadi kalau udah sering nanti jepit-jepit, kira-kira nastar yang kesekian nanti hasilnya juga cakep kok. Seperti ini. Tuh. Jadi biasanya mama pertama-tama bikin, kita bunder-bunderin dulu semuanya, baru nanti aku bentuk-bentuk gitu. Itu lebih cepat. Ini kalian lihat, jadi udah selesai semua mama bunder-bunderin ini satu loyang. Sekarang mari kita jepit-jepit. Lama juga geng, satu loyang gini kira-kira makan waktu setengah jam. Tuh, ini udah dua yang terakhir. Nastar, oh nastar. Jadi buat kalian ya yang pesen cooker, apalagi nastar, terus ngoceh-ngoceh soal harganya, main tawar-tawar segala. Nastar itu cooker paling gempor, gengs. Paling gempor. Paling banyak kerjaannya, paling butuh konsentrasi, paling makan banyak waktu. Semua-muanya deh. Jadi wajar kalau harga nastar itu mahal per kilonya, itu wajar banget. Apalagi kalau yang bikinnya pakai bahan premium ya kan. Oke, kelar satu loyang. Mari kita panggang. Nastar daun ala mama. Mencong-mencong. Yang penting kelihatan ya bentuknya daun. Oke, dan info buat kalian, ini mama
Ini udah mama siapkan apa ya, polesannya si nastar entar. Ini tuh kuning telur doang. Tapi ini kuning telur, jadi ini ada dua jenis ya. Kalau kalian lihat tadi adonan mama itu kok kayaknya pucat banget, warnanya nggak kuning gitu ya. Mama itu pakai telur bio. Ini telur organik. Ini beli di petani, di peternak telur. Ini akan mama buka dan akan mama kasih lihat ke kalian bagaimana warna kuning telur organik. Yang notabene-nya itu ayam-ayam mereka tuh lebih dikasih makan jagung. Kalau yang ini tuh telur supermarket. Mama suka banget kalau untuk olesan pakai telur supermarket karena dia tuh lebih orange gitu warnanya. Tahu ini telur supermarket dari mana? Karena biasanya di supermarket telurnya itu ada kode-kodenya gini nih. Tuh. Kalian lihat kan? Ini produk supermarket dan ini produk peternak ayam. Kita buka dan mama mau kasih lihat kalian perbedaannya. Pertama yang supermarket dulu. Kalian lihat kuning telurnya itu sangat orange. Kita buka yang dari peternak, yang organik. Tuh. Kuning telurnya ini kuning banget. Kelihatan kan bedanya? Dan yang di supermarket itu cenderung lebih besar ketimbang yang di peternak. Seperti yang kalian lihat. Jadi ini kuning banget dan ini orange-orange gitu tuh. Jadi buat kalian kalau yang suka olesan nastar atau kastengelnya kuning, untuk yang di Eropa ini, kalian bisa pakai telur dari peternak yang organik. Atau kalau kayak mama suka yang warnanya orange, dark orange gini, pakai yang dari supermarket. Tuh, ada ilmu lagi kan yang mau bagi ke kalian semua. Voila gengs, udah jadi nastar daunnya mama. Tuh, belepotan kuning telur. Lo yang kedua juga udah masuk. Yummy. Dan sekarang ini kita oles-oles loyang yang kedua. Wah, bikin nastar ini emang pasti makan waktu seharian deh. Ini mereka udah mama jemput. Tuh. Dan kita take away pizza sama Texas Vandal. Ini tuh daging ayam. Ya sayangnya mereka tuh masih pakai plastik begini ya, karena ini kan panas banget. Tuh. Iya. Jadi ini tuh daging ayam yang dipanggang dengan mushroom, garlic, terus bolognese sauce, ada wortelnya dan ditabur keju terus dipanggang gitu. Makannya ini pakai garlic sticks gitu deh, gengs. Ini enak banget. Tuh. Enak ya? Gemporan mama hari ini enak ya, Kak? Jadi sebenarnya mama mertua kan, inang si mertua aku tuh udah kelar baking dari awal bulan. Akhir November tuh udah kelar baking 26 jenis cookies, bayangkan kalian aja. Jadi Inang udah bilang kalau aku start baking cooker gitu kan, baking cookies, anak-anak tinggal aku antar ke dia biar dia jaga, jadi aku bisa bebas baking lah gitu tanpa ada yang caurin gitu kan. Tapi mama juga bukan mantu yang tegaan gitu, tau lah gimana rempongnya jaga tiga anak sekaligus. Jadi maksudnya Inang ya antar aja ke rumah biar dia killing time sama kiddos tuh baking juga something macam gingerbread yang gitu-gitu yang paling gampang gitu, dari resep-resep gampang. Biar mereka juga happy gitu loh, berasa ikutan baking cookies Natal. Tapi mama gak ada nelpon Inang si Matua dong. Apa-apa. Tau kan mama juga startnya tadi pagi, mama antar mereka dulu sekolah, terus sampai rumah udah langsung bikin adonannya kayak gitu. Terus ya kejar-kejaran waktu, sebenarnya tadi udah ngoles doyang yang kedua, terus aku ngeliat jam gitu kan, waduh udah aku dijemput mereka gitu, terus belum masak.
Tapi memang ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali take away gitu kan. Yummy, yummy, yum. Enak ya Zoe. Zoe udah makan berapa? Banyak. Peach. Mario, du bist Wow. doch Peach-Team-Mutter. Peach? Nein. Itu tukang urut. Peach. Banana. Iya. Spider-Man, meinst du? Ja. Mit SpongeBob. Lah, Mama lanjut Wow. bikin cookies. Dan sekarang Mama mau ngasih lihat kalian cara bikin nastar mawar. Mama sih nggak bikin ya, nggak ngebentuk yang mawar, tapi cuma mau ngasih bocoran ke kalian, ngasih lihat tutorialnya gimana. Kita ambil jepitannya. Tuh. Cepet banget kan? Ini dia nastar mawar ala Mama. Simple. Ini dia nastar bulat-bulatnya juga udah kelar. Mengkilap, mengkilap, mengkilap banget nih tuh lihat. Dan tidak retak. Cakep. Tuh kita udah kelar hari ini. Jadi sekali ngadon Mama langsung bikin 2 jenis. Jadi ada yang nastar bulat. Jadi ada yang nastar bulat dan ada nastar daun. Wow, udah terisi 2 toples. Happy. Dan itu gingerbread kami tuh lihat. Jadi sampai di sini dulu gengs vlog kita kali ini. Thank you for watching. Buat yang mau coba resepnya silahkan. Ini di belakang Mama kidos gempor banget. Bye. God bless you all.